Takbir remix. Emang boleh ya dengerin takbir digitu-gituin ya? Nggak tahu ya. Emang boleh ya? Iya ya. Iya kan Allahu Akbar gitu ya? Iya. Langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kita diskusi apa hari ini? Tentang Apa? Ada yang menarik kah? ini Ustaz. Soundtrack kayak takbir gitu-gitu tapi di remix gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu adalah pujian. Kalimat-kalimat agung. Itu adalah pujian kepada Allah, kalimat-kalimat agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu harusnya suasananya adalah sahdu. Hening. Suasananya menghadirkan kekhusyuan kita kepada Allah. Kalau kemudian diremik, nas. Bahkan kalau kelompok yang lain justru mengharamkan musik, lebih parah lagi. Ya lagi ya banyak ya kadang takbiran gitu di badangdutan nggak boleh. Ngapain juga di badangdutan? Lawang ini kan sahdu, sedih sebetulnya. Kenapa? Karena Ramadan sudah berakhir. Takbiran itu suasananya adalah sebetulnya sedih, bukan bergembira, bukan hura-hura meninggalkan Ramadan, bukan. Di zaman Nabi ketika Ramadan sudah berakhir, nangis para sahabat itu. Kenapa? Karena ditinggalkan bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana seluruh kebaikan dilipat gandakan, seluruh bonus-bonus pahala dilipat gandakan. Coba kita ketika jangankan kita meninggalkan Ramadan, kadang kita ditinggalkan teman saja kita sedih. Padahal teman itu paling kontribusinya ngajak makan, traktiran, kadang nyusahkan kita juga. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Kadang kita nyusahkan dia nyusahkan kita. Kadang teman kan gitu. Ketika dia mau pergi karena sudah lepas kuliah, sudah kita sedih kita. Teman baik, apalagi yang suka traktir misalnya, wah sedih banget itu pasti. Kalau siapa yang bayari? Orang yang suka kayak gitu di warung misalnya. Biasanya kayak gitu tuh ya yang duluan hilang, Mbak. Itu sedih kita lah. Ini malah saya juga nggak tahu ya kenapa harus dibuat remix, dibuat musik disco. Ini kita sedih ditinggalkan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Ya nggak usah puter-puter itulah. Kan ada yang versi tanpa musik remix kan banyak. Itu aja diputar. Biar hati kita ini tertaut pada Ramadan yang sudah mau pergi. Nah, kalau saya mau nanya ya, itu di kampung saya itu ya, bangunin sahur itu kemarin-kemarin tuh pakai lagu yang sama. Tapi bukan di remix, tapi itu pakai drum band Ustadz jam 2 pagi. Saya tahu sih ingatnya itu kayak baik kan harusnya, tapi itu kan kayak suaranya kayak seronok banget, kayak terlalu berisik gitu. Itu niatnya baik, tapi itu kan mengganggu. Itu dosa apa enggak? Dosa dan tidak saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti hukum asal kebaikan itu boleh. Tetapi yang menjadi tidak boleh adalah cara kita menyampaikan. Baik memang tujuannya membangunkan orang untuk sahur, tapi caranya bagaimana? Kalau misalnya ada anak bayi, kemudian karena mendengar kaget terus nangis, tantrum, nangis yang parah sehingga orang tuanya kemudian tidak bisa masak karena itu, kemudian orang tuanya tidak bisa sahur, kemudian tidak puasa, siapa yang dosa? Sampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik. Kebaikan akan bernilai dosa jika tidak disampaikan dengan cara yang baik.
Orang yang bangunin sahur dengan apa main drum band itu sebetulnya menyalurkan hobi aja dia. Cuman dia dengan dalih untuk membangunkan orang sahur. Kan bisa dia, Om sahur. Nah, ya. Sahur. Lebih sopan begitu sih. Sopan gitu kan. Macam-macam. Di masjid juga kan macam-macam. Ada yang sahur. Sahur ora sahur sak karepmu. Kan ada itu. Ya, terserah. Yang pasti adalah kebaikan itu disampaikan dengan cara baik-baik. Agar yang menerima juga merasa dihormati. Contoh misalnya, Anda cari takjil. Anda cari nasi buka puasa. Kemudian nasi bungkus itu dilemparkan ke Anda. Kalau Anda jadi Tuhan, kira-kira dikasih pahala nggak dia? Karena enggak lah. Ya sama. Jadi sampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik. Ada lagi? Tapi saya tidak kemudian menyalahkan orang yang membangunkan orang sahur dengan cara seperti itu. Ya silakan selama lingkungan Anda tidak melakukan tidak menentang itu. Cuman kalau saya pribadi pas, karena takutnya tadi ada bayi. Ada bayi yang kemudian kaget. Ada anak-anak yang masih belajar sahur, mendengar itu jadi males. Ya, tidak semuanya orang menyukai apa yang kita anggap disukai oleh diri kita. Silakan. Itu saya pernah dengar teman saya itu cerita sampai tetangganya yang sudah sepuh itu sampai innalillahi Pak. Itu kayak ya suaranya tuh terlalu keras gitu. Itu bingung sih kayak yang dosa ini siapa gitu jadinya. Soal meninggal itu kan udah soal jatah yang sudah habis. Hanya saja kita yang jadi penyebabnya itu yang bingung gitu ya. Ya, saya nggak tahu siapa yang berdosa. Mungkin dia punya jantung gitu ya. Iya. Yaitu oleh karena itu agama mengatur ibadah yang dilakukan itu tidak boleh mengganggu orang lain. Dan ibadah kalau dilakukan dengan cara yang benar pasti tidak akan mengganggu orang lain. Ada nggak? Coba sebutkan satu aja. Ibadah yang mengganggu orang lain. Nggak ada sih Pak. Kan masing-masing soalnya. Nggak ada. Iya. Kalau dilakukan dengan cara benar. Orang sholat, mana ada orang terganggu? Nggak ada. Dia akan merasa terganggu kalau dia kemudian bilang Al-Fatihahnya, baca suratnya pakai pengeras suara yang besar. Sehingga orang ada yang terganggu. Padahal cuma sholat malam misalnya dia. Dia sholat malam kemudian teriak-teriak pakai corongan. Pakai toa. Jam 2 misalnya. Karena dia mau sholat tahajud kemudian Alhamdulillahirabbil alamin pakai toa dibesarin. Nah, caranya salah. Akan terganggu. Ibadah kalau dilakukan nggak ada yang terganggu. Karena hukum ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Ada juga hubungan ibadah yang dengan manusia. Hablum minannas. Biasanya potret hubungan dia dengan manusia menggambarkan hubungan dia dengan Allah. Semakin baik hubungannya dengan Allah, maka hubungan dia dengan manusia juga akan semakin baik. Jadi kalau ada orang yang katanya itu orang yang patuh dalam ibadah, tetapi di dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya itu buruk, tanda tanya. Jadi kan ada nih potret orang habis mandi misalnya, kelihatan bersih, kelihatan wangi, ya rambutnya klimis misalnya, artinya ada bias yang tersisa. Demikian juga dengan hablum minallah. Ada bias yang tersisa di dalam hubungannya dengan manusia. Semakin baik hubungan dia dengan Allah, maka semakin baik pula hubungan dia dengan manusia. Jangan sok-sokan kemudian, saya ini orang yang paling ibadah dengan cara membangunkan orang sahur. Misalnya. Ya kalau hubungan ada orang yang terganggu justru bukan ibadah. Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Mau sahur, siapa yang bangunin sahur? Drum band itu atau alarm? Alarm Bang. Atau sahur ora sahur sak karepmu. Ada itu masjid yang gitu itu.
ya macam-macam. Yang pasti jangan sampai hal yang kita anggap ibadah mengganggu orang lain. Sekian ya teman-teman hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Kemana setelah ini? Mau kuliah, kuliah. Oh, mana sih kamu? Kalau saya ngekos sih. Oh, pas. Sekian ya teman-teman hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.